Halo, selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Berulang kali diprotes warga, Jalan Bakti Dadok Tunggul Hitam akhirnya diperbaiki. Oknum guru honor di Sijunjung cabuli murid-muridnya sendiri yang masih SD. Lomba robot soccer dan robot sumo buatan pelajar Indonesia digelar di Payakumbuh. Setelah menunggu puluhan tahun, akhirnya Jalan Bakti yang berada di RT 1 RW 6 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam diperbaiki pemerintah Kota Padang. Proses awal berupa penimbunan tanah dilakukan di ruas jalan itu. Warga menyambut gembira perbaikan jalan ini karena telah berulang kali mereka meminta perbaikan jalan melalui lurah setempat maupun kepada anggota DPRD Padang. Namun tidak pernah terrealisasi. Bahkan saking marahnya, warga memblokir ruas jalan itu sehingga tidak dapat dilalui kendaraan pada pekan lalu. Saat ini, tengah dilakukan penimbunan dan pemadatan tanah. Direncanakan dalam 2 hari ke depan, jalan itu akan dibeton. Warga berharap dengan pengerjaan jalan ini, tidak ada lagi masyarakat yang jatuh terperosok di kubangan, terutama di saat hari hujan. Selama ini jalan kami becek, malahan banjir. Jadi sekarang sedang diperbaiki. Alhamdulillah sekarang udah dikerjakan. Sudah lama Pak, udah puluhan tahun. Kami mengharapkan jalan kami ini baik. Selama ini jalan kita masih becek, banjir, dan sangat tidak layak untuk kita berjalan di sini. Dan buat emak-emak yang suka jalan ke masjid, ke pasar, jadi susah gitu. Sebanyak 220 kepala keluarga yang tinggal di RT 1 RW 6 ini sudah puluhan tahun mendambakan perbaikan jalan menuju Pasar Pagi Dadok Tunggul Hitam. Robiham melaporkan dari Padang. Evakuasi warga yang terjebak banjir di Nagari Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Darmasraya, berlangsung heroik. Warga bersama petugas berusaha menyelamatkan warga lain yang terkepung banjir dari rumah mereka yang berada di tengah perkebunan sawit. Termasuk diantaranya beberapa orang anak. Kurangnya peralatan serta arus deras dan ketinggian air mencapai 2 meter membuat evakuasi menjadi sulit. Berkat kerja keras dan kerjasama yang kuat, warga berhasil keluar dari kepungan banjir. Tak hanya evakuasi warga, petugas juga mengeluarkan sepeda motor yang terancam hanyut. Menurut warga, banjir kali ini termasuk yang paling parah sejak 5 tahun lalu. Biasanya kawasan itu jarang banjir, meskipun dilanda hujan deras. Selain disebabkan hujan yang sangat deras, banjir kali ini juga diperparah adanya banjir kiriman. Malam hujan dari sore, kira sampai jam 1 baru hujan itu surut. Datanglah banjir. Ini selama ini berapa tahun baru ini yang agak besar. Itu jadi tadi sudah ada anggota yang ke Sarana baru di SP2, tapi lewat Batu Kapor. Kurang lebih mulai banjir datangnya itu tadi pagi. Jadi ini termasuk banjir kiriman sebenarnya. Biasanya kalau di lokasi ini cuma hujan lokal itu jarang terjadi banjir. Nah, ini baru tahun ini baru terjadilah banjir besar ini. Biasanya ini banjir musiman ini sekitar 5 tahun sekali, tapi ini termasuk besar juga lah yang untuk banjir sekarang ini. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Darmasraya, banjir merendam 4 nagari di Kecamatan Timpeh. Ratusan rumah terendam air setinggi 1 hingga 1,5 meter.
Satu jembatan putus serta melumpuhkan aktivitas warga yang hendak mencari nafkah. Ada banjir di Nagari Timpe. Yang kronologisnya sendiri mulai dari jam 10 malam tadi itu curah hujan sangat tinggi sekali, sehingga pada jam 4 pagi itu air sudah mulai naik dan memasuki perumahan warga, dan di dalam rumah warga ada yang posisinya sampai dengan 1,5 meter, sehingga memang masyarakat atau warga harus diungsikan. Tidak ada korban jiwa akibat banjir, sedangkan kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan juta rupiah. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Bancah Taro, Nagari Lingkuang Aua, hangus dilahap si jago merah. Sontak kejadian tersebut membuat panik warga dan pengunjung swalayan yang berada di sebelahnya. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah. Pasalnya sebagian besar rumah terbuat dari kayu. 1 unit mobil damkar diturunkan untuk memadamkan api. Warga bersama petugas mengevakuasi pemilik rumah. Namun 2 orang diantaranya dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka ringan dan trauma berat. Sebagian besar perabotan dan harta benda korban ludes terbakar. Sampai di sana api sudah membesar lebih dulu dengan kondisi bangunan yang terbuat dari papan dan material yang ada di dalam, begitu adanya kuku, karet ban yang mudah terbakar yang menyimpan api yang agak lama, sampai api itu padam sekitar lebih kurang setengah jam. Kalau kita melihat dari kondisinya sekarang ini, itu satu rumah itu ludes terbakar semua. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun rumah beserta isinya habis dilahap si jago merah. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sebatang pohon pelindung dengan panjang 16 meter dan berdiameter 60 cm tumbang dan menimpa bengkel di Jalan Lintas Padang Solo. Tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang langsung datang untuk membantu evakuasi pohon. Dengan menggunakan gergaji mesin, petugas berjibaku memotong pohon yang menimpa sebuah bengkel ini. Butuh 1 jam bagi petugas membersihkan bengkel. Beruntung tidak ada korban, namun bengkel yang terbuat dari kayu ini rusak parah. Pemilik berupaya mengevakuasi barang-barang yang berada di dalam bengkel. Kerugian ditaksir capai jutaan rupiah. Ada laporan dari masyarakat bahwa ada pohon tumbang di sini. Petugas tim hadir ke sini. Tentunya pohon ini kita selesaikan, tapi terlebih dahulu rumah ini yang dibereskan agar setelah pohon ini kita bereskan tidak menimbulkan. Tapi ke depannya ada kayu-kayu atau pohon-pohon yang besar yang memang sudah diperkirakan akan terjadi tumbang, maka preventif yang kita usahakan ke depannya. Pohon tumbang terjadi akibat hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kota Padang. BPBD Kota Padang mengimbau masyarakat agar waspada karena cuaca ekstrim masih terjadi dalam beberapa hari mendatang. Alfi melaporkan dari Padang.